Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tidak henti-hentinya kami melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola plastik. Pada prinsipnya semua plastik itu gampang di-recycle. Ternyata masalahnya bukan masalah teknologi, Mas. Teknologi itu udah ada. Masalahnya itu lebih kepada tata kelola persampahan. Semua stakeholder pengelolaan sampah mulai hulu sampai ke hilir, ini sudah lengkap sekarang regulasinya. Tidak henti-hentinya kami melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola plastik. Ini dikarenakan semakin masifnya penggunaan plastik untuk hampir di semua aspek kehidupan kita. Nah, sesungguhnya plastik itu memiliki jenis yang banyak sekali. Sejauh ini kita sudah mengklasifikasikan plastik menjadi 7 jenis plastik. Dan masing-masing jenis plastik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Itu artinya satu jenis plastik tidak bisa digunakan untuk semua komoditas atau semua keperluan yang ada di kehidupan kita. Nah, jenis nomor 1 yaitu PET. Jenis plastik ini memiliki karakteristik yang berwarna bening, lebih ringan, dan punya gas barrier yang bagus. Itulah kenapa jenis plastik ini cocok untuk makanan atau minuman kemasan. Nah, kita lihat salah satu contohnya adalah ini. Untuk memastikan dia PET atau bukan, bisa dilihat dari botolnya atau di belakangnya. Kodenya nomor 1. PET ini memiliki softening point di level 60 derajat Celcius dan melting point di level 140 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa PET tidak dipergunakan untuk makanan atau minuman panas. Kita akan lihat plastik nomor 2, yaitu HDPE. Nah, jenis plastik berikutnya adalah HDPE. HDPE ini punya kode nomor 2. Kalau Anda melihat plastik di kemasannya ada kode nomor 2, maka itu adalah HDPE. HDPE memiliki karakteristik yaitu punya warna yang buram, lebih tebal, dan kuat. Plastik ini memang punya tugas untuk heavy duty, tugas-tugas yang berat seperti tempat penampungan air, jerigen, tempat oli motor dan mobil, dan juga tempat biogas. Contohnya adalah ini. Jerigen ini memang dipergunakan untuk membawa yang berat. Ini adalah minyak dan nomornya nomor 2, HDPE. Kita akan lihat jenis plastik berikutnya. Jenis berikutnya adalah PVC. PVC ini memiliki karakter yang lebih kuat, sehingga ini digunakan untuk barang-barang seperti pipa, lalu kemudian juga alat-alat listrik seperti kabel, dan juga sebagian bisa ditemukan di alat-alat mainan anak yang berbahan keras. Nah, jenis plastik berikutnya yaitu adalah LDPE. Jenis ini berkode 4. Nah, LDPE memiliki karakteristik dia lebih lemas dan punya daya tahan hingga minus 40 derajat Celcius. Itu kenapa dia lebih cocok untuk frozen food dan bisa juga Anda temukan di jenis sandal jepit seperti ini. Jenis plastik berikutnya adalah polipropilen atau PP. Jenis plastik ini punya kode nomor 5. Nah, PP ini dia punya softening point di level 120 derajat Celcius dan akan meleleh di level 140 derajat Celcius. Itulah kenapa jenis plastik ini cocok untuk barang-barang yang panas atau air panas dan juga makanan panas. Nah, contohnya adalah alat-alat rumah tangga yang ada di belakang saya ini, seperti baskom ini, ember, dan juga tempat mandi anak, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Jenis plastik ini juga cocok untuk bumper dan juga kelengkapan otomotif. Jenis berikutnya adalah polystyrene atau jenis plastik dengan kode nomor 6. Dengan mudah kita akan menemukan jenis ini pada styrofoam. Nah, kemasan-kemasan seperti ini biasa digunakan juga untuk mengemas daging. Dan selain styrofoam, jenis plastik ini juga biasa digunakan untuk piring dan juga gelas yang sekali pakai. Dan jenis yang terakhir yaitu others dengan kode nomor 7.
Nah, klasifikasi plastik ini adalah klasifikasi yang mungkin tidak ada di 6 jenis yang lain atau justru gabungan dari 1 atau 2 dari 6 jenis tersebut. Nah, others bisa ditemukan dalam sejumlah produk plastik, di antaranya akrilik, polikarbonat, dan juga dapat ditemukan di sejumlah pasta gigi dan juga kemasan atau gagang dari sikat gigi. Ini bisa kita buktikan. Di sini nomornya 7. Nah, pertanyaannya sekarang, jenis plastik mana yang paling aman dan jenis plastik mana yang paling bisa didaur ulang? Pada prinsipnya semua plastik tuh gampang di-recycle, mudah di-recycle asal jangan kecampur. Nah, kalau kecampur itu yang problem, Pak. Artinya antara, terutama PVC. PVC ini kalau udah kecampur material yang lain jadi rusak, Pak. Tapi kalau antara PP dan PE masih oke lah, masih so-so. Tapi paling bagus adalah kalau mereka terpisah. Pak, yang sekarang banyak jadi sorotan itu kan botol air mineral. Yes. PET yang terbaik untuk air mineral? Secara bentuk, secara tampilan, secara nilai ekonomi, dan juga secara lingkungan. Yes. Dia yang terbaik atau gimana? Yang paling bagus untuk kebutuhan air mineral, iya betul, Pak. Karena apa? Karena dia memang bening sehingga yang dikemas kelihatan. Kemudian dia kaku sehingga dengan ketebalan tertentu dia sudah bisa sesuai dengan kebutuhan. Artinya dari sisi ekonomis juga masuk. Termasuk untuk lingkungan seperti apa? Termasuk untuk lingkungan ya selama PET itu jangan dibuang sembarangan. Yang di masalah itu kalau plastik itu kita buang sembarangan, akhirnya jatuh ke sungai, begitu hujan lari ke laut. Nah, yang problem di laut nanti, dia lari kemana-mana, Pak. Makanya kami himbau pergunakan plastik secara smart. Gitu. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah itu di tong sampah aja. Nanti teman-teman pemulung akan mengambil itu semua, Pak. Karena apalagi kalau udah mampu memilah sampah dari rumah, itu jauh lebih baik ya. Idealnya begitu, Pak. Tapi untuk start awal, buang sampah di tempatnya dulu saja. Masa depan PET, Pak, secara ekonomi, secara inovasi ke depan akan seperti apa? Masa depan PET secara ekonomi inovasi terus berkembang, Pak, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi pasca pandemik. Kan orang membutuhkan rasa aman, higienis, murah, meriah. Bahkan Eropa tahun depan akan menerapkan pajak untuk barang-barang yang menggunakan konten PET recycle lebih banyak, dia akan dapat keringanan lebih banyak pajaknya. Insentif pajak. Iya, betul. Insentif pajak di situ. Nah, artinya apa? Artinya PET itu secara ekologi, selama dia di-manage dengan baik, tidak merusak lingkungan. Mas, soal tadi pilah sampah. Artinya apa yang dilakukan oleh Waste for Change untuk menolong masyarakat memilah sampah yang jenisnya banyak sekali? Saat ini banyak sekali metode pengelolaan sampah dengan berbagai model bisnisnya. Yang ini unik karena menggunakan sistem waste credit dan gagasan smart city. Saya ajak Anda ke Bekasi, Jawa Barat. Sano, anak muda penggagas Waste for Change, mengatakan tidak sulit baginya mengelola botol plastik PET. Karena nilainya yang tinggi, ia kumpulkan dan dengan sangat mudah ia jual kembali. Mas Sano. Hei, Mas Ade. Lagi ngapain? Ini Mas, ngecek kerjaan tim Waste for Change nih. Ya inilah kerjaan kita sehari-hari, ngurusin sampah. Ini sampah. Ini sampah dari rumah tangga. Di sini disebut dengan rumah pemulihan material. Nah, tugas teman-teman memulihkan dari sampah yang sudah dipilah di rumah, tetap di sini akan kita pilah lagi lebih detail. Oke. Terdiri dari berbagai jenis. Yang PET, plastik PET, kertas-kertas, aluminium. Yang valuable, yang non valuable. Ada biasanya berapa sampai berapa jenis tuh, Mas? Wah, ada banyak ya. More than 30 lah. Mas, yang dilakukan oleh teman-teman di Waste for Change apa sih yang secara keseluruhan? Sebenarnya Waste for Change itu betul-betul cita-citanya ingin mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, Mas. Sebenarnya sudah banyak pihak-pihak yang bergerak, yang bisa mengelola sampah, daur ulang, dan lain-lain. Namun kita melihat dari data dan hasil riset, itu banyak yang fokus ke yang memiliki nilai jual. Valuable waste material, saja ya? Ya,
valuable. Sedangkan yang tidak ada nilainya, ya mereka nggak ngurus tuh. Dan itulah yang akan menjadi sampah. Nah, Waste for Change ini kemudian melihat dari hasil riset, di Indonesia dan di negara-negara yang masih masalah sampahnya, ternyata masalahnya bukan masalah teknologi, Mas. Teknologi itu udah ada. Masalahnya itu lebih kepada tata kelola persampahan. Nah, bagaimana kita memang betul-betul mampu mendorong regulasi yang ditegakkan. Kedua, membangun kemitraan satu sama lain. Yang ketiga, itu adalah tentang mekanisme pembiayaan. Nah, untuk hal ini, kita kerjasama, contoh dengan perusahaan. Kita punya program namanya Extended Producer Responsibility atau Waste Credit. Jadi mereka memberikan dana kepada kita untuk mengelola sampah-sampah atas nama mereka. Nah, kita dibiayai untuk bagaimana mengambil atau mengangkut sampah ini sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita kelola supaya tidak mengotori lingkungan gitu loh. Nah, salah satunya kita kerjasama supaya ini menjadi bahan bakar di mitra-mitra kita di pabrik-pabrik semen yang memang sudah memiliki izin resmi. Nah, inilah kita membangun mekanisme dan sistem supaya pengolahan sampah ini baik. Lalu, apa itu waste credit dan konsep smart city yang ia gagas? Mas, tadi Mas bilang cita-citanya ingin membuat tata kelola sampah di Indonesia jadi lebih baik, begitu ya? Artinya tidak bisa hanya melakukan sortir, pilah-pilah atau penjemputan sampah, tapi harus melakukan yang lebih besar. Betul. Apakah juga ada konsep dengan katakanlah dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, menggandeng mereka supaya lebih memaksa orang untuk aware soal sampah? Kita membuat sistem namanya Smart City for Waste Management Governance. Jadi kita berinvestasi dan bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten supaya mereka lebih punya dana untuk mengatasi masalah sampah. Dananya dapat dari mana? Macam-macam, Mas. Tadi dengan metode waste credit, dengan metode polluter pay principle, dan satu lagi kita menggunakan upaya untuk reformasi retribusi yang berkeadilan. Jadi kalau kita menghasilkan sampah banyak, bayar retribusinya lebih banyak. Orang ya, per orang, per Perorangan, individu. restoran, gedung, hotel. Kalau kita mampu mengatasi sampah, bayar retribusinya sedikit. Dan seoptimal mungkin retribusi ini betul-betul bisa terkumpul 100%. Oke. Mas, soal tadi pilah sampah. Artinya apa yang dilakukan oleh Waste for Change untuk menolong masyarakat memilah sampah yang jenisnya banyak sekali? Kan tadi katanya sampai ada 30 jenis di sini ya? Kita nggak meminta mereka memilah 30 Di jenis, sini nggak perlu. pilahnya. Ya, meminta mereka memilah antara organik yang bisa dikompos, anorganik yang bisa didaur ulang, dan residu yang tidak bisa dipilah atau tidak bisa diolah sama sekali. 3 aja itu. Kenapa? Karena kalau anorganik, kertas dan lain-lain kecampur sama bakso, bumbu patagor, jadi nggak bisa didaur ulang gitu. Jadi kotor. 3 aja. Ini yang sebenarnya kita dorong kepada masyarakat. Oke. Jadi biarkan teman-teman di sini yang melakukan pemilahan. Betul. Oke. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Dan berikut adalah tips untuk memilah sampah dari rumah. Sekarang saya sudah selesai makan dan ini mau diberesin. Yang paling penting sebetulnya adalah memisahkan sampah basah dan sampah kering. Itu yang paling nomor 1. Ini sampah basah saya pisahin ke plastik sini. Lalu ini adalah sampah keringnya. Ada plastik dan juga ada kertas. Itu juga perlu dipisahkan. Semua harus dalam keadaan bersih ya. Nah, sekarang kita memilah sampah botol. Botol ada botol kaca, ada juga botol plastik. Botol kaca harus kita bersihkan, lalu juga kita pisah dengan botol plastik. Ini adalah botol PET. Baiknya tutup botol dan botolnya juga dipisah. Kalau sudah dipisah seperti ini, siap kita kirim ke bank sampah. Nah, sekarang tinggal tunggu dijemput oleh teman-teman dari bank sampah setiap 2 minggu sekali. Inisiatif-inisiatif dan juga respon dari para produsen itu apa aja, Pak, bentuknya, Pak? Pengurangan sampah plastik juga diupayakan pemerintah dengan membuat peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Dengan aturan ini, pemerintah menargetkan dapat mengurangi sampah hingga 30% dalam 10 tahun ke depan.
sejauh ini sudah bagaimana implementasi dari peta jalan untuk pengelolaan limbah plastik ini? Kan ada Permen nomor 75 kalau tidak salah ya Pak ya? Kalau kita lihat semua stakeholder pengelolaan sampah mulai hulu sampai ke hilir, ini sudah lengkap sekarang regulasinya. Terutama yang di hulu ini terkait dengan produsen ini. Dan tahun 2020 ini kita memang semua ada tugas dari semua produsen itu untuk menyiapkan perencanaannya, untuk menyiapkan roadmap sampai 2030 begitu loh ya. Dan saya melihat respon yang sangat baik dari produsen, berbagai produsen sudah melakukan responnya dan bahkan membuat inisiatif-inisiatif. Inisiatif-inisiatif dan juga respon dari para produsen itu apa aja Pak bentuknya Pak? Mereka membuat inisiatif namanya PRO, Packaging Recovery Organization. Dalam peraturan Menteri Nomor 75 ini pengurangan sampah dilakukan dalam bentuk take back produk oleh produsen, guna ulang dan daur ulang. Kewajiban tersebut dikenakan kepada produsen manufaktur, retail, serta jasa makanan dan minuman. Kemudian di tahun 2021 itu mereka baru melakukan pilot plan-nya. Jadi misalnya satu produsen misalnya berencana untuk mulai merubah bahan baku materialnya supaya lebih mudah didaur ulang misalnya. Mungkin ada contoh nih Pak. Ya misalnya tadinya packagingnya itu sangat susah didaur ulang karena mungkin bahan bakunya nilai daur ulangnya juga rendah misalnya. Kemudian merubah materialnya misalnya menjadi yang lebih mudah untuk didaur ulang misalnya. Sehingga begitu dia dikonsumsi setelah itu jadi sampah itu akan punya nilai dan demand-nya tinggi untuk didaur ulang gitulah. Nah, bisa jadi itu dilakukan gitu loh. Kemudian di 2021 mereka melakukan pilot plan-nya. Mulai 2022 sampai 2030 itu adalah full implementasinya. Optimisme pengurangan sampah plastik tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Mengubah perilaku dan kultur masyarakat juga menjadi PR bersama. Pelan tapi pasti, masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju Indonesia bersih sampah. Data KLHK menyebutkan tahun 2016 komposisi sampah plastik di Indonesia mencapai 16%. Namun di tahun 2018 komposisi sampah plastik turun 1% menjadi 15%. Padahal penggunaan plastik itu sendiri justru meningkat. Sementara gerakan angka pengurangan sampah meningkat tajam. Di tahun 2018 gerakan pengurangan sampah hanya 3%. Namun di tahun 2020 meningkat menjadi 14,58%. Gerakan pengurangan sampah terlihat dengan banyaknya bank sampah, TPS 3S, social entrepreneur, dan sejumlah industri informal pengelola sampah. Ini juga kalau kita lihat kan ada beberapa Pemda yang sudah menerapkan smart city dan juga mungkin bisa ditiru begitu ya. Yang paling bagus menurut Bapak yang saat ini bisa ditiru di daerah mana saja dan bagaimana sistemnya supaya bisa digambarkan? Kita punya program evaluasi pengawasan setiap tahun di 514 kabupaten kota itu. Programnya namanya Adipura. Jadi saya ingin tunjukkan kota-kota atau daerah-daerah yang bagus dalam pengelolaan sampahnya. Pertama, kota Surabaya. Itu semua sudah tahu lah. Kemudian kota Balikpapan, kota Banjarmasin. Paling mudah kita lihat mereka melakukannya itu utuh dari hulu ke hilir semuanya gitu loh. Ya, utuh dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari bagaimana sebelum sampah itu dilakukan, mereka sudah punya kebijakan, sudah mendorong perubahan perilaku. Kemudian setelah sampah itu dihasilkan, bagaimana juga dilakukan pemilahannya, didaur ulang dan sebagainya, sampai kepada sistem pemrosesan akhirnya itu benar-benar dilakukan secara benar begitu. Yang kedua, ada inisiatif-inisiatif yang sangat inovatif dan kreatif gitu loh ya. Di Surabaya misalnya naik bus, misalnya pakai sampah dan sebagainya. Beberapa itu sudah berjalan dengan baik. Jadi inisiatif dan inovasi ini juga menarik menurut saya untuk diikuti. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah menargetkan tahun 2025 pengolahan sampah rumah tangga bisa dilakukan 100%. Apakah kita sedang menuju ke sana?
Hanya kita yang bisa menjawabnya dengan kebiasaan dan perilaku kita untuk mengelola plastik yang kita gunakan setiap harinya. Metro TV, knowledge to elevate.